Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf UPT SDN 159 Gresik dan juga adik-adikku mahasiswa UNESA yang kami sayangi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Gresik, Ibu Abdiatun Nur Azza SPD. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, yaitu syariat agama Islam. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang keempat doa, dan yang kelima acara inti diseminasi budaya positif oleh Ibu Abdiatun Nur Azza. Menginjak acara yang pertama, sebelum kita memulai acara diseminasi budaya positif, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara diseminasi budaya positif hari ini bisa berjalan dengan lancar. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Ida Rosita. Kepada Ibu Ida Rosita, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu mohon untuk berdiri sejenak. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Duduk kembali. Menginjak acara ketiga yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Suhardini Wati SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami dambakan untuk kesuksesannya, kemudian Mas, Mbak
Mbak ya. Kegiatan PPL yang kami dambakan untuk kesuksesannya pula yang sangat saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, yaitu Lembaga UPT-SDN 159 Gresik, dalam rangka memenuhi undangan dari Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Gresik, dengan nama saya manggilnya itu Bu Aja gitu. Nama lengkapnya jenengan baca sendiri di situ. Bos ini Ardiantun Nur Aja SPD ya. Sehari-harinya saya memanggil Bu Aja gitu saja. Memenuhi undangan ini yaitu dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang intinya kalau tidak salah calon guru penggerak ini setiap mendapat pengalaman atau ilmu yang didapat dari kegiatan calon guru penggerak itu disebarkan kepada para guru yang terutama belum mengikuti kegiatan penggerak, begitu juga yang sudah menjadi guru penggerak itu juga sebagai tambahan pengalaman. Gitu ya Bu Fitri kira-kira ya. Ya. Kemudian itu nanti akan diuraikan panjang lebar ya Bu Aja untuk kegiatannya itu apa saja nanti akan disampaikan kepada jenengan semua, yang intinya yang jelas ya, sebagai guru, sebagai pendidik memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Jadi anak sekarang memang sudah tidak bisa dikasari lagi seperti dulu, nggak garap PR kok, nggak garap tugas seplak. Kalau zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi untuk hukuman badan. Mendeliki pun sudah tidak berlaku lagi karena anak-anak itu butuh kasih sayang. Contoh-contoh yang baik. Kalau kita misalnya menganjurkan siswanya untuk duduk yang baik, jenengan ya juga duduk yang baik, berjalan yang baik, yang berjalan yang baik, tutur kata yang baik ya, kita juga memberikan contoh tutur kata yang baik. Begitu juga tingkah laku kita selalu menjadi sorotan anak-anak maupun masyarakat. Untuk itu tutur kata yang baik dikemas. Kalau misalnya ingin ngomong yang tidak enak diempat aja, ya. Kemudian perlu saya garis bawahi, apapun alasannya lembaga sini dalam pengendali kepala sekolah. Jadi kalau akan mengadakan kegiatan apapun, harap berunding dengan kepala sekolah. Kemudian akan dipikirkan kalau perlu dirundingkan kepada guru terkait dan baru diputuskan dan baru bisa dilaksanakan.
Begitu juga saya masih juga menunggu untuk guru-guru yang lain supaya memberanikan diri untuk maju ikut tes sebagai calon guru penggerak agar tujuan Bapak Menteri Pendidikan bisa tercapai. Buktikan bahwa Anda itu mampu juga sebagai calon guru penggerak. Usia tidak menjadi kendala. Kok bilang gitu? Apakah Ibu Kepala Sekolah juga ikut tes calon guru penggerak? Iya. Pada waktu itu saya ikut tes sebagai mewakili sekolah, ya, calon guru penggerak di lembaga. Saya lulus setiap tes, cuma kendalanya satu, saya sudah tua. Jadi yang usia sebelum corona kurang 4 tahun itu sudah lampu merah, nggak bisa. Jadi begitu akte saya sudah saya masukkan, maaf, usia Anda sudah istilahnya kedaluarsa. Kalau jenengan ingin membuktikan moso lulus tak? Iya, saya juga sampai sekarang ikut grup di penggerak tingkat kabupaten. Sampai sekarang tidak dicabut. Masalahnya juga saya ingin mengambil ilmunya. Saya ulangi lagi untuk guru-guru yang lain yang belum ikut tes, monggo, ya isin loh, sing nomor maju dhisik, terus yang tua-tua malah mundur, kasih contoh yang baik. Kemudian untuk peserta PPL kami ucapkan mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Maaf itu aja ini saya tambahi, memang biar istilahnya saya sendiri sangat sibuk, jangan tahu sendiri, mungkin tahu cuma berapa ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Suhardiniwati yang telah memberikan sambutannya di acara diseminasi budaya positif. Menginjak acara yang keempat, yaitu doa. Sebelum acara diseminasi budaya positif ini dipaparkan oleh Bu Aza, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya acara pada siang hari ini berjalan lancar. Kepada Ibu Anissa Hiro, kami harap kesediaan waktunya untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijazih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا ناعما من حمد يهفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت منا مغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في شجرة الموت ونجد من النار والعافية من الرزق.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa Hiro menginjak acara kelima, yaitu acara inti kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Abdiatun Nur Azza. Kami harap dalam acara diseminasi budaya positif nanti Bapak Ibu guru bisa berperan aktif dalam pemaparan diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Abdiatun Nur Azza untuk memaparkan budaya positif. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat siang? Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya teman-teman, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dalam acara di siang ini, yakni diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman, yang ini adalah serangkaian kegiatan yang diadakan oleh Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Coba teman-teman sekarang sudah siap, pasti ngantuk ya, semangat ya. Sekarang saya coba akan ice breaking dulu. Coba diperhatikan ya, diikuti dengan baik biar semangat belajar hari ini. Di sini ada ice breaking tentang senam otak. Monggo teman-teman, bisa diikuti dulu ya, biar semangat ya. Sambil bernyanyi nggak apa-apa, biar semangat.
Itu tadi ice breaking tentang senam otak kanan kiri, menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri kita. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ardiana Nur Azza, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di sini ada Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Ismail Haryanto, dan ada Ibu pengajar praktik saya, siswa bernama saya. Pertanyaan pemantik yang akan di awal pembelajaran ini yang pertama ya ini. Pertanyaan pemantik tentang setuju atau tidak setuju dengan Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Saya setuju. Setuju atau tidak? Terima kasih Bu Aja. Kalau saya setuju karena apa? Ya, pertama dalam hukuman fisik kita di sini lihat dulu ya Pak, dari motivasi guru untuk menghukum fisiknya itu gimana dulu. Jadi kita nggak menghukum secara kamu, tapi ada tujuannya. Jadi kalau saya dulu waktu kegiatan ekstra kebetulan ada seorang pembina yang kebetulan dari TNI, itu berbahagialah orang yang kena hukuman fisik. Oh gitu ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih untuk dari pasar. Itu tadi pernyataan dari pasar. Oke, selanjutnya yang kedua ya ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Bagaimana untuk pendapatnya Bu Anis untuk pernyataan pemantik yang kedua? Monggo. Kalau menurut saya pemberian hukuman dengan cara membaca atau membersihkan halaman sekolah itu, kalau membaca sih itu hal yang positif. Kalau suruh membersihkan halaman sekolah itu kayaknya kurang baik, karena tidak semua anak itu bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kalau dihukum dengan cara membaca, itu anak juga satu, pengetahuannya juga bertambah. Itu bisa membawa manfaat bagi dia. Itu menurut saya. Iya, terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya yang diberikan Bu Anis, tepuk tangan. Selanjutnya yang ketiga yakni memberi penghargaan itu dapat memotivasi belajar anak. Bagaimana menurut Bu Hartini dengan pernyataan yang ketiga ini? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Anak diberi penghargaan. Bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, karena nanti anak mengharap terus penghargaan. Karena Karena belajar itu harus murni dari dirinya sendiri akan berkembang lebih baik dan baik lagi. Oke, terima kasih Bu Hartini atas penjelasan yang sudah diberikan. Ya. Dari ketiga pertanyaan pemantik ini nanti akan kita temukan jawabannya setelah mempelajari dan diskusi dalam forum budaya positif. Ya. Selanjutnya yakni latar belakang tentang budaya positif ini yakni merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan
perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan guru. Selanjutnya yakni tujuannya dalam budaya positif ini yakni pembelajaran yang dirancang yaitu berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Adapun tolak ukurnya yakni murid-murid mampu membuat keyakinan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta didik dapat mengaplikasikan nilai positif belajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil belajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Ada beberapa topik dalam budaya positif ini, yakni yang pertama yakni tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 8 topik yang dibahas dalam budaya positif di sini. Sebelum kita melanjut ke tahapan selanjutnya, yakni ada beberapa adegan yakni pembelajaran tentang paradigma baru, tentang kegiatan kepala tangan. Di sini ada 2 teman, coba bisa diperhatikan maju ke depan ya. Di sini bisa saya minta tolong Bu Hartini dengan Pak Sar. Jadi satu teman ini nanti menyobek kertas kecil, tulisannya atau benda itu sesuatu itu yang ditulis itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan. Diletakkan di salah satu tangan teman dengan segala cara teman yang satunya merayu atau meminta agar apa yang dipegang itu bisa terbuka. Apakah dia berhasil untuk meyakinkan temannya untuk membuka kertas yang sudah dipegang itu? Kita saksikan. Ayo, bisa diperhatikan. Bisa saya dibantu Mas Samono dan Bu Hartini. Mas Samono sebagai perayunya, Bu Hartini sebagai pemilik keyakinannya. Monggo, Mas Samono dan Bu Hartini bisa diperhatikan. Kita jelaskan tentang kegiatan kepala tangan ini. Ini Bu Hartini ada kertas di sini. Jadi Bu Hartini menulis sesuatu yang Bu Hartini itu sangat penting dan harus dipertahankan. Jadi Pak Cari. Bagaimana Pak sebagai Boleh sebagai teman, boleh sebagai siapapun, pokoknya intinya Pak Sarwana harus merayu sebagai mungkin bisa merayu dan meyakinkan Bu Hartini untuk membuka sesuatu yang sangat berharga di pegang itu. Coba di sini Pak. Yakin apakah Pak Sar berhasil meyakinkan Bu Hartini untuk membuka tangannya? terima kasih. Langsung aja ya. Oke, terima kasih. Profesional Pak. Oke, terima kasih. Oke. Gak apa-apa Pak Kami, gak apa-apa. Bu Hartini membawa sesuatu yang sangat penting di tangannya itu. Pak Sar mencoba untuk membujuk merayu Bu Hartini supaya bisa membuka tangannya yang sudah dipindah. Nyanyi Pak. Nyanyi Pak. Sebelum menurut informasi dari teman-teman, buat ini mempunyai sesuatu di tangannya. Apakah saya boleh tahu, Bu? Tidak boleh. Padahal
saya mewakili teman-teman itu ingin tahu apa yang ada di tangan buat ini. Tidak boleh. Itu aku harus kumiliki sendiri. Saya punya sesuatu untuk buat ini untuk meyakinkan teman-teman bahwa teman-teman itu kepingin mengetahui apa yang dipegang buat ini. Apa itu sesuatunya? Boleh aku tahu? Saya mempunyai lagu. Orang jauh, kosong randu, suwe ora ketemu pisan gambar rindu. Itu aja. Nah, untuk yang terakhir kali aja, berhubung saya mewakili teman-teman, saya ingin mengetahui apa yang dipegang buat ini. Mungkin di dalam pegangan buat ini itu kita sebagai teman-teman juga bisa, mungkin ada bisa membantu atau kita bisa menyumbang apalah, pokoknya buat ini mau membuka genggaman yang ada di tangannya. Tidak boleh, Pak. Kenapa buat ini? Padahal teman-teman itu ingin tahu. Saya tidak boleh. Saya sudah disuruh teman-teman mau gimana caranya harus bisa mengetahui hasil apa yang ada di tangan buat ini. Karena tidak boleh harus berkata tidak. Padahal saya sudah mengharapkan untuk bisa. Kita itu sudah berusaha meyakinkan teman-teman bahwasanya saya sebagai temannya buat ini itu pasti buat ini mau membuka dan memberitahu apa yang dipegang tangan buat ini. Kenapa Pak Buar? Padahal saya itu sudah lama menjadi temannya kok nggak boleh loh. Ya teman-teman ya. Ya. Aku tidak boleh dibuat siapapun. Kalau memang itu sudah menjadi keyakinan buat ini apa boleh buat, ya terserah buat ini. Itu aja yang saya bisa. Iya. Ya, terima kasih. Ya, maafkan teman-teman, saya tidak bisa merayu buat ini untuk membuka, dan saya memohon maaf untuk teman-teman karena saya yakin bahwasanya bisa membeluluhkan hatinya buat ini. Kenapa? Dipaksa saja. Aduh, jangan dipaksa. Sakit. Dan masih kalau memang sudah tidak boleh, ya sudah buat ini. Itu aja. Saya sudah tidak mau. Iya. Yes. Pokoknya itu privasi buat ini. Saya yakin itu yang terbaik untuk buat ini. Ya sudah, terima kasih. Iya, kasih terima kasih. Terima kasih Pak Sarwono dan Bu Hartini sudah mempraktekkan kegiatan kepala tangan. Jadi Pak Sar menyerahkan masalah kepada Bu Hartini. Oh iya. Kurang meyakinkan ya Pak. Oke. Iya. Dari adegan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa motivasi eksternal untuk meyakinkan diri seseorang itu tidak akan mempengaruhi keyakinan dalam dirinya. Jadi sesuatu itu harus muncul dan timbul dari motivasi intrinsik dalam diri seseorang itu. Meskipun dia dipaksa, dirayu, sehebat apapun, kalau motivasi intrinsik dalam dirinya dan kepercayaan dalam dirinya itu tidak muncul, dia tidak akan melepaskan atau tidak akan bergerak sesuai apa yang ada di sekitar lingkungannya. Jadi itu motivasi intrinsik dalam dirinya itu harus tetap ditumbuhkan, karena hanya dalam diri mereka itu yang bisa memunculkan sendiri motivasi intrinsik itu. Itu tadi arti dari kegiatan kepala tangan yang sudah dipraktekkan oleh Bu Hartini dan Pak Sarwono. Terima kasih atas prakteknya. Semoga semuanya terhibur, sedikit terhibur. Selanjutnya yakni pembelajaran dengan paradigma baru, yakni pembelajaran yang dirancang berdasarkan
dan berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangannya sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita masih ingat profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada berapa? Nah, coba kita nyanyikan bersama ya, biar tambah hafal. Ya, bersama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, itu adalah profil pelajar Pancasila yang kita idamkan untuk siswa-siswi kita ke depannya. Semoga kita semua bisa menjadi seorang pendidik yang mampu menciptakan profil pelajar Pancasila yang berkarakter kepada siswa-siswi kita. Amin. Selanjutnya yakni akan dibahas tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi di sini. Yang pertama yakni ilusi guru selalu mengontrol murid. Di mana kalau kita tahu kadang guru itu harus melakukan sesuatu yang dia mau kepada muridnya. Murid harus melakukan ini, murid harus melakukan itu. Itu termasuk miskonsepsi dalam teori kontrol. Yang kedua yakni ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya yakni tentang perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Di mana ada stimulus respon. Yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus kita. Kalau menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak hanya mengambil salah satu sisi positif saja perilaku seseorang itu. Yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrolnya, hanya ada yang bisa mengontrol dirinya, yaitu Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol seharusnya yaitu model yang berpikir yakni menang dan menang. Di mana disiplin positif yakni berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplin, memiliki arti yakni latihan atau pendidikan kesopanan serta kerohanian yang bertujuan untuk mengembangkan tabiat. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke perilaku arah yang lebih baik. Nah, itu adalah disiplin positif. Di sini saya juga baru mengenal istilah disiplin positif ini dalam pendidikan guru penggerak ini. Biasanya kita dalam kehidupan sehari-hari dalam sekolah itu hanya mendengar biasanya dalam kebiasaan kita ada namanya pendidikan karakter ya. Terus ada namanya pembiasaan. Itu biasanya yang saya dengar istilah kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di dalam pendidikan guru penggerak ini ada pendidikan baru, yakni materi tentang disiplin positif. Selanjutnya yakni ada
kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang lain. Ada nilai menurut profil belajar Pancasila, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam kebaikan universal ada beberapa nilai, yakni keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan. Dalam keterampilan hidup juga ada nilai-nilai kebajikannya, yakni dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi yang terbaik untuk diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada para peserta didik kita. Selanjutnya yakni kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana manusia semua itu membutuhkan kebutuhan bertahan hidup, seperti makanan, rumah, kebutuhan biologis, itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua yakni cinta dan kasih sayang. Jadi seorang manusia itu pasti membutuhkan cinta dan kasih sayang. Mereka berhak untuk disayang, mereka berhak untuk diperhatikan, mereka berhak untuk disayangi dalam komunitas, dalam keluarga, di dalam kelas. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yakni kebebasan atau freedom. Kebebasan yakni kebebasan mereka dalam melakukan sesuatu hal sesuai diri mereka. Jadi kebebasan mereka dalam berpendapat, mereka berhak dalam menentukan tujuan hidupnya sendiri. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yakni tentang kebutuhan kesenangan. Seorang manusia itu berhak mendapatkan kesenangan dalam hidupnya. Dalam hal kesenangan ini, yakni seperti mereka berhak tertawa, mereka berhak merasakan hidup bahagia. Itu termasuk dalam kebutuhan kesenangan. Yang ketiga yakni kebutuhan kekuasaan, di mana kebutuhan kekuasaan ini bisa dicontohkan dari misalkan mereka berhak untuk mendapatkan power atau dukungan dari komunitas mereka. Jadi mereka bisa memiliki percaya diri, penguasaan dalam memimpin sebuah forum. Mereka memiliki kekuatan dalam menggerakkan komunitas. Itu termasuk kekuatan yang ada dalam kebutuhan manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, di mana motivasi ini ada 2, yakni motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar dari diri seseorang. Kalau motivasi internal itu adalah motivasi yang muncul atau tumbuh dari dalam diri seseorang. Motivasi eksternal yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa saja anak itu melakukan sebuah pelanggaran itu karena dia kurang memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi motivasi eksternalnya itu ada. Terus motivasi dalam dirinya yang pertama untuk menghargai diri sendiri atau tujuan disiplin positif. Itu yang akan dimunculkan di dalam seorang diri peserta didik kita, memunculkan motivasi internal di dalam diri mereka. Yang ketiga yakni motivasi eksternal juga. Motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang atau instansi tertentu, seperti memberi penghargaan, memberi sesuatu yang menarik hati, itu termasuk motivasi eksternal. Selanjutnya yakni perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman itu tidak tercatat tiba-tiba. Ketika anak melakukan sebuah pelanggaran,
mereka langsung kena hukuman. Nah, biasanya hukuman itu tidak tertulis. Secara tiba-tiba guru langsung menyuruh, kamu harus begini ya. Itu namanya hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena guru itu langsung secara spontan akan memberikan hukuman. Tidak terlibat dan bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hanya anak yang dihukum itu hukuman. Yang kedua yakni konsekuensi, yaitu konsekuensi biasanya terencana, disepakati sebagai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitoring murid, itu konsekuensi, karena harus ada sebuah konsekuensi atau harus ada sebuah monitoring guru supaya anak itu melakukan hal itu. Yang ketiga yakni restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahannya, proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari ketiga ini, restitusi inilah tujuan daripada budaya positif yang kita akan pelajari, di mana kita sebagai guru tidak boleh untuk menghukum siswa. Kita harus menumbuhkan restitusi ini kepada diri peserta didik, di mana memunculkan motivasi intrinsik dalam diri mereka supaya mereka bertindak, supaya mereka melakukan sesuatu atas motivasi dorongan dari dalam diri sendiri, tidak ada unsur dari orang luar. Selanjutnya, apa sih itu restitusi? Restitusi yakni proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu definisi dari restitusi menurut Grosset. Nah, selanjutnya sekarang ada beberapa pertanyaan sekarang. Setelah tadi saya mengatakan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba dari beberapa pertanyaan itu dibantu teman-teman yang bisa menjawab. Ya, yang pertama yakni mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu guru itu termasuk hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Coba Bu Fitri, yang atas itu apa Bu Fitri? Kalau ini menurut saya apabila belum ada kesepakatan dalam kelas ya masuk hukuman puasa. Masuk hukuman ya? Iya, kalau belum ada di kesepakatan yang telah dibuat oleh kelas maka ini masuk hukuman karena guru secara sepihak kan menghukum. Oke, terima kasih Bu Fitri. Nanti akan kita lihat ya, ini termasuk hukuman, konsekuensi, apa restitusi. Yang kedua dulu, mengajak siswa yang sering datang terlambat berdiskusi, mencari solusinya, termasuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Berarti, monggo, yang kedua termasuk hukuman, restitusi atau konsekuensi. Yang kedua, Diskusi karena belum diputuskan, masih diskusi kan? Iya. berarti restitusi ya, Iya, berarti. iya. Terima kasih Bu Ekin. Yang ketiga yakni murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Bu Ida, itu apa Bu Ida? Yang ketiga Bu Ida? Masuk hukuman. Hukuman. Anak diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker ke dalam sekolah. Yang keempat yakni mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut Boy. Mas Ronald, yang keempat itu termasuk apa ya? Menurut saya itu konsekuensi. Konsekuensi, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yakni membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Monggo Mbak Noni. Ya, monggo. Menurut sampai itu apa? Yang kelima itu? Membersihkan tumpahan air di meja. Ya. Terus
menuliskan atau senggol pada saat belajar. Hukuman itu. Termasuk membersihkan tumpahan air. Oh, tumpahan air. Iya, tumpahan air. Oh, konsekuensinya. Iya. Terima kasih. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Monggo, Mbak. Menurut saya untuk murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu termasuk hukuman. Hukuman. Iya. Terima kasih atas jawabannya dari kita. Yang terakhir, Pasar. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit mengikuti pelajaran PJOK. Termasuk apa nih, Bu Pasar? Hukuman. Hukuman? Ya, hukuman. Oke, terima kasih jawabannya Pak Sar. Mari kita cek. Yang pertama ya nih, mencatat 100 kali di dalam buku itu termasuk hukuman. Karena itu dilakukan secara mendadak atau secara tiba-tiba. Anak terlambat langsung disuruh menuliskan seperti itu. Yang kedua, mengajak siswa yang sering datang terlambat berdiskusi mencari solusi termasuk restitusi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah termasuk hukuman karena hukuman fisik yang diberikan. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret termasuk konsekuensi yang harus dia lakukan karena dia sudah mencoret-coret kertas temannya. Yang kelima ya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Dia harus menerima konsekuensi membersihkan tumpahan air itu. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam adalah hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah adalah termasuk konsekuensi karena dia terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Terima kasih teman-teman untuk jawaban yang sudah diberikan. Jadi sekarang kita bisa memahami yang mana hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada identitas gagal. Identitas gagal itu diambil dari sebuah hukuman. Itu bisa menjadikan seorang murid memiliki identitas yang gagal. Kalau identitas sukses itu bisa diambil dari konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi itu lebih ke arah yang positif, kalau hukuman lebih ke arah negatif, dan konsekuensi itu netral. Biasanya ada sebab dan akibat kalau konsekuensi. Selanjutnya yakni hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Biasanya hukuman itu sangat menyakitkan murid-murid kita ya. Jangan sampai kita sebagai seorang pendidik memberi hukuman kepada peserta didik. Itu sangat membuat mereka merasa trauma atau dia akan merasakan kegagalan dalam dirinya. Ya, dendam pada gurunya. Biasanya selalu diingat-ingat ya, Bu ya. Sampai kuliah itu masih ingat. Saya pernah dihukum guru saya. Itu selalu teringat dalam benak mereka. Iya. Oh, Pak Sar, ada pengalaman tentang hukuman Pak Sar? Apa Pak Sar? Mau diceritakan Pak Sar? Dijewet temannya atau dijewet gurunya? Pengen dijewet temannya karena suka Pak Sar. Karena padamu. Iya, suka padamu. Iya. Berarti sampai sekarang masih teringat banget ya Pak Sar? Sangat teringat karena waktu dihukum itu enggak, memang benar-benar dihukum dan sampai di rumah itu kalau cerita malah dimarahi saya. Karena mungkin membuat kesalahan atau bagaimana Pak Sar sampai dihukum seperti itu? Kalau salah enggak, tapi kalau nakal iya. Berarti nggak Kita nggak apa guru nih, apa guru tak sampai sekarang masih teringat ya Pak ya, kenakalan dan hukumannya. Oh, berarti gurunya salah. Kok narik nakal kok dihukum? Salah. Duit salah. Iya. Tapi gurunya yang sabar. Selanjutnya konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi dan restitusi yaitu merupakan sebuah pilihan. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka yang panjang, yaitu seperti tadi mereka selalu teringat apa yang sudah pernah dilakukan atau hukuman yang pernah dilakukan. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka yang pendek. Setelah itu mereka sudah lupa kalau misalkan dia harus melakukan sesuatu konsekuensi dari kesalahannya. Setelah itu dia mesti sudah dilupakan ya itu karena sudah termasuk
konsekuensinya dia, tapi kalau hukuman itu selalu diingat sepanjang waktu. Sedangkan restitusi yaitu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Dalam hukuman korban mendapatkan keadilan, dalam konsekuensi korban bisa diabaikan, dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti ketika dihukum. Kalau konsekuensi murid atau anak tidak nyaman. Kalau restitusi, murid dapat mendapatkan penguatan karena sudah diajak berdiskusi. Perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi, masalahnya bisa terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau hukuman itu biasanya kita berikan biar supaya anak itu jerah, gitu ya. Padahal itu sebenarnya tidak boleh. Dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Bagaimana mereka bisa bertindak dalam melakukan sesuatu yang sudah diajak berdiskusi tadi. Selanjutnya dalam hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti perautan dalam masyarakat. Kalau restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus begini, kamu harus begitu di dalam hukuman. Tapi kalau dalam konsekuensi apa peraturannya? Kamu harus mampu melakukan ini, kamu harus ini. Tapi di dalam restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ada solusi, ada diskusi kalau di dalam restitusi. Terus di dalam hukuman, murid atau anak akan membenci sebuah peraturan itu. Di dalam konsekuensi, murid akan menghormati. Di dalam restitusi, murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain karena muncul motivasi intrinsik dalam diri siswa tersebut. Di dalam hukuman biasanya bersifat negatif, kalau konsekuensi netral dan restitusi bersifat positif. Selanjutnya yakni ada 5 posisi kontrol guru. Di mana guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru adalah sebagai penghukum. Guru biasanya menghukum siswanya atau peserta didik. Yang kedua, guru sebagai teman. Yang ketiga, guru sebagai manajer. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru pembuat merasa bersalah. Dimana kalau sebagai penghukum, guru hanya bisa menghukum saja. Kalau sebagai teman, guru bisa care kayak temannya gitu. Kalau dalam manajer, guru bisa mengatur, bisa berdiskusi dengan siswanya. Kalau guru sebagai pemantau, jadi gurunya sebagai memantau siswanya terus. Siswa harus berbuat baik, harus begini gitu. Dan terakhir dari posisi kontrol, guru membuat anak itu merasa bersalah. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada sebuah kasus di mana siswa itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara dimulai. Guru sebagai penghukum itu bisa melakukan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk posisi kontrol guru sebagai penghukum karena menghukum peserta didik dengan cara hormat kepada bendera selama 1 jam. Mungkin itu kalau dulu-dulu ya pernah, kalau zaman saya kecil itu melihat ada guru atributnya murid tidak lengkap disuruh ayo hormat kepada bendera gitu ya, masih ada. Tapi insya Allah kalau sekarang sudah tidak ada seperti itu ya. Itu yang kedua ya, ini pembuat rasa bersalah. Guru bisa mengatakan berapa kali bapak ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Itu termasuk membuat anak menjadi bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak guru sekali ini saja. Ya sudah, tidak ada apa-apa, lain kali jangan berbuat ini lagi. Itu posisi guru sebagai teman. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Di saat siswa tidak memakai atribut lengkap, guru berbilang, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu nggak konsekuensinya? Setelah upacara nanti, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai manajer, nah
Ini yang bisa dilakukan. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah harapan dari kontrol guru sebagai manajer. Selanjutnya, nah ini ada beberapa pertanyaan juga. Posisi kontrol apakah aku? Ketika ada kata saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk membuat orang merasa bersalah karena dia dituduh, karena dia itu merasa kalau dirinya itu disalahkan. Selanjutnya, posisi kontrol apakah ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi mendogmis anak, kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk posisi kontrol apakah? Apa Bu Aris? Menghukum? Iya, termasuk itu adalah penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol apakah saya? Ayolah lakukan demi ibu nak atau demi bapak. Termasuk apa? Teman? Iya, itu teman. Ada lagi posisi kontrol apakah ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Mendapat stiker bintang. Dia sebagai pemantau. Selanjutnya, posisi apakah? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini nak? Dikembalikan ke murid untuk diajak berdiskusi. Berarti posisi kontrol apakah ini? Manager. Itu adalah posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada lagi kurang satu. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa termasuk? Iya. Itu tadi 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya ada bahasan tentang keyakinan kelas. Mengapa sih kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Monggo, ada yang mau berpendapat? Kenapa kok tidak peraturan saja? Kita biasanya peraturan kelas. Kenapa kok harus keyakinan kelas? Fitri, monggo. Mengapa kok harus keyakinan kelas? Karena diharapkan dengan adanya keyakinan kelas bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Itu bahasa. Terima kasih Bu Fitri, tepuk tangan untuk Bu Fitri. Iya, karena dengan keyakinan kelas itu mereka bisa meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam motivasi intrinsik. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi motivasi intrinsik ini bisa memunculkan keyakinan-keyakinan daripada mereka harus mengikuti sebuah peraturan-peraturan. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas, ini sudah saya terapkan di kelas 5, yakni keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas itu. Selanjutnya di sini ada sebuah peraturan. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau bergiliran. Menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu termasuk semuanya, termasuk peraturan. Sekarang kita bisa rubah sebuah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas itu bisa memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri siswa. Ini dari peraturan kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk keselamatan, menghormati orang lain,
dilarang menggunakan narkoba termasuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain dan bersabar, menggunakan masker termasuk kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor termasuk keselamatan dan keamanan. Jadi kalau kita lihat dari sebuah peraturan dan keyakinan kelas, itu keyakinan kelas itu lebih mengarah ke nilai-nilai kebajikan yang akan tertanam dalam diri peserta didik. Itu motivasi yang akan dimunculkan sehingga mereka berkeyakinan, mereka memiliki keyakinan kebajikan, nilai-nilai kebajikan di dalam diri seorang siswa. Nah, selanjutnya yakni segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengar? Baru dengar. Mungkin di sini Bu Fitri yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak sudah mengenal. Saya saja baru mengenal di pendidikan guru penggerak itu. Di mana segitiga restitusi yaitu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab sehingga memunculkan motivasi intrinsik di dalam peserta didik itu. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yakni menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, itu jangan langsung dihukum, jangan dikasih konsekuensi. Kita ajak diskusi dulu dengan menggunakan segitiga restitusi. Mulai dari menstabilkan identitas mereka, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan sebuah keyakinan apa yang harus mereka lakukan setelah mereka melakukan sebuah kesalahan. Yang pertama yakni tentang menstabilkan identitas, di mana di dalam menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Kalau sebuah kesalahan tidak harus langsung dihukum karena itu adalah sebuah proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jangan mengkritik murid yang sedang melakukan sebuah kesalahan. Di dalam kalimat-kalimat pernyataan dalam menstabilkan identitas bisa dilakukan yakni ya apa nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi anak itu bisa dikuatkan dengan menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari sesuatu solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu? Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang bisa diutarakan ketika menstabilkan identitas mereka. Kayak menenangkan diri siswa gitu, ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya yakni tahap yang kedua tentang validasi tindakan yang salah. Ketika ada murid kita melakukan sebuah kesalahan, tindakan yang kedua yakni kita memvalidasi tindakan itu. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Jadi ketika ada murid kita yang melakukan kesalahan, pasti mereka memiliki alasan karena mereka memiliki ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tadi kebutuhan yang pada manusia ada berapa tadi? Itu tadi kebutuhan tadi ada 5 ya, termasuk kebutuhan kesenangan, kebutuhan cinta kasih sayang. Jadi murid melakukan sebuah kesalahan karena dia itu untuk memenuhi rasa kebutuhannya itu tadi yang tidak terpenuhi. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi guru yang lebih proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan-pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan siswa. Ada beberapa pertanyaan di dalam validasi tindakan yang salah, yakni padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini loh nak. Terus kamu pasti punya alasan, mengapa sih kamu kok bisa melakukan ini, kamu bisa melakukan kesalahan ini. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu tidak menambahkan sikap yang baru. Jadi anak itu divalidasi tentang kesalahan mereka. Selanjutnya yang terakhir yakni menanyakan tentang keyakinan, di mana teori kontrol ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik
Saat perilaku telah tervalidasi, setelah identitas sukses telah kita stabilkan, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Setelah kita identifikasi kesalahannya, kita validasi tadi, kita sekarang meyakini keyakinan kelas dengan beberapa pernyataan, yakni apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa, itu menanyakan keyakinan kelas. Ini akan saya putarkan video saya melakukan praktek segitiga restitusi. Monggo disimak dulu ya. Oh iya, kamu kalau merasa ibu sama menghargai dengan kamu yang tidak berubah lebih dari itu seperti kamu menunjukkan. Terus kita akan berikan apakah yang itu sesuai dengan keyakinan kita. Terus keyakinan apa yang sudah melakukan? Kamu menghargai iman itu termasuk perbuatan yang tidak dilakukan, tidak dilakukan. Jadi bila terjadi apa yang kamu lakukan, doa kamu berulang. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini. Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Bersama ini. Terima kasih. Itu tadi restitusi yang sudah kita lakukan. Ini tanggapan dari siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Aliara, kelas 5. Tadi saya habis bertengkar dengan teman sekolah saya. Kemudian saya diajak Bu Azhar berdiskusi menyelesaikan masalah. Setelah saya menyelesaikan masalah dengan Bu Azhar, saya akan menjadi lebih sabar dan mengontrol emosi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus yang kedua. Ini tadi baru terpotongan dari video aku hari ini kalian salah karena kamu tadi ada berapa? Menurut kamu wajar kalau kamu dalam masalah ini. Manusia pasti kalau ini yang penting dari saat itu bisa memperbaikinya ya. Menurut kamu, apakah kamu sanggup untuk memperbaiki kesalahan ini? Sekarang kita cari solusinya ya. Kenapa sih apa yang tadi sering terlambat dalam sekolah? Itu bisa berapa lama? Iya. Apakah kalau kamu tahu yang dia mengasih nama? Apakah dalam itu termasuk
budaya positif yang sudah saya paparkan hari ini. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru bisa menyampaikan sedikit umpan balik atau ada yang bertanya dari Bapak atau Ibu Bapak Ibu guru dari sini. Langsung saja untuk selanjutnya yakni tentang umpan balik atau refleksi. Bisa menyampaikan, Bu Anis bisa menyampaikan refleksinya tentang pemaparan diseminasi budaya positif yang sudah saya paparkan untuk hari ini. Refleksi dari penyajian diseminasi yang dipaparkan oleh Ibu Abdi Adunalaza, yaitu tentang kita tahu sekarang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Saya pribadi itu pemaparannya sangat bermanfaat karena saya belum mengikuti guru penggerak. Semoga nanti saya bisa mengikuti jejak Bu Azza untuk menjadi guru penggerak yang hebat. Saya sangat salut sekali dengan penyampaian Bu Azza yang sangat baik sekali dan perlu diberi aplaus untuk Bu Azza. Terima kasih. Terima kasih Bu Anis atas refleksi hari ini. Selanjutnya saya minta Bapak Salwono untuk menyampaikan sedikit katanya, satu kata dua kata untuk refleksi hari ini, Bapak. Terima kasih. Yang dapat saya simpulkan hari ini adalah banyak pengalaman yang sudah lama tidak saya ketahui. Seperti yang diberikan Bu Anis tadi, ada hukuman. Tak pikir semuanya itu masuk hukuman semuanya. Ternyata istilahnya sekarang itu berbeda-beda. Jadi saya sebagai teknik di sini, sebagai tenaga operator, jadi bisa mengetahui mana-mana yang harus dihukum atau sekedar refleksi atau satunya apa? Restitusi. Ya. Jadi itu aja dari saya. Semoga kedepannya saya bisa secara pribadi bisa mengontrol diri saya sendiri untuk berkelakuan yang lebih baik terhadap anak didik yang ada di UPT Negeri 159. Terima kasih. Terima kasih Pak Salwono, tepuk tangan untuk Pak Salwono. Terima kasih teman-teman atas waktu yang sudah bersedia dalam menghadiri diseminasi ini. Saya di sini sebagai pemberi materi atau berbagi pengalaman. Mohon maaf mungkin ada salah kata dalam penyampaian, dalam saya mengucapkan. Mohon maaf saya sebesar-besarnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara di sini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Satu jam 19 menit. Alhamdulillah. Pedot ya.